Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Eka Dayani Saputra, perwakilan dari SMP Negeri 4 Jumbo. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Dewasa, karena atas asung anugerahnya kita diberi kesehatan dan kesempatan dalam situasi pandemi COVID-19. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak kita semua untuk menegakkan semangat para pahlawan bahwa Indonesia bukan hanya Pulau Bali, bukan hanya Pulau Jawa, tetapi Indonesia adalah seluruh pelosok tanah air. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Tepat di bulan Agustus kita memperingati 75 tahun Indonesia merdeka. Dan saya mungkin tidak akan berdiri di hadapan saudara-saudara semua tanpa adanya perjuangan para pendiri bangsa. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya muliakan, dalam momentum 75 tahun Indonesia merdeka ini terbersit pertanyaan, kenapa sih kita harus memperingati hari kemerdekaan ini setiap tahunnya? Kenapa? Kenapa harus diperingati? Karena ada nilai-nilai perjuangan dari para pahlawan yang selalu tumbuh dalam hati dan jiwa seluruh rakyat Indonesia untuk terus semangat dalam mengisi kemerdekaan. Selain itu, peringatan hari kemerdekaan ini juga sebagai momentum agar kita bersyukur atas nikmat kemerdekaan yang telah Tuhan berikan pada bangsa Indonesia. Karena jika kita bersyukur, niscaya akan Tuhan tambahkan nikmatnya kepada bangsa Indonesia. Kini puluhan tahun sudah semenjak proklamasi dikumandangkan, dan Indonesia terus membangun diri untuk menjadi sebuah negara yang madani. Penjajahan secara fisik gaya kolonial memang sudah tidak nampak. Namun, penjajahan secara mental kini tengah melanda. Berbagai penetrasi budaya asing, produk asing, berita hoax, pertikaian internet antar masyarakat menjadi gangguan yang dapat mengancam keutuhan dan kemandirian Indonesia sebagai sebuah negara. Jauh sebelumnya, Bapak Proklamator Insinyur Soekarno pernah berkata, "Perjuanganku lebih mudah karenanya mengusir penjajah. Tetapi perjuangan kalian lebih berat karena melawan bangsa sendiri." Kini, apa yang dikatakan Soekarno nampaknya menjadi kenyataan. Masyarakat Indonesia kini seolah-olah terpecah belah oleh kepentingan politik praktis, radikalisme belatar agama dan lainnya. Berbagai media sosial penuh ocehan, penuh hujatan, makian, dendam yang tentunya menjadi bara dalam sekam yang siap membakar habis seluruh kehidupan negara. Dan tentunya hal ini harus segera diredam dan diingatkan. Bapak Ibu Dewan Juri yang berbahagia, kondisi bangsa ini semakin berparah dengan musibah nasional pandemi COVID-19 yang mengganggu seluruh aspek kehidupan bangsa, bukan hanya di bidang kesehatan, ekonomi, pertahanan dan keamanan, tetapi juga sudah mengganggu proses pencerdasan anak bangsa yang jika berkepanjangan bisa merusak dan merontokkan kekokohan bangsa Indonesia. Oleh karena itu,
Walaupun Indonesia sedang dilanda COVID-19, kita harus tetap melaksanakan proses pendidikan yang saat ini dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Karena PJJ adalah solusi sementara agar seluruh siswa di Indonesia dapat belajar dengan sangat baik. Di samping itu, PJJ ini juga memiliki beberapa nilai positif. Di antaranya adalah sebagai solusi percepatan Indonesia masuk pada era digitalisasi dalam berbagai hal. PJJ dapat menjadi langkah untuk menyelesaikan tantangan dengan virtualisasi ke depan untuk anak bangsa bersaing di kancah internasional. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, walaupun terdapat dampak positif dari PJJ di saat pandemi COVID-19 yang tadi saya sampaikan, ternyata masih banyak siswa di seluruh Indonesia tidak dapat mengikuti PJJ. Hal ini disebabkan karena masih banyak daerah di Indonesia yang terkendala akses listrik dan internet. Menurut data UNICEF Research Development Index, 60 juta siswa di Indonesia tidak dapat bersekolah akibat COVID-19. Di antara jumlah tersebut, 28 juta siswa di tingkat SD, 13 juta siswa tingkat SMP, dan di SMA terdapat 11 juta siswa yang tidak bisa sekolah. Ada juga lembaga lain yang mengatakan 69% menyatakan anak merasa bosan selama belajar di rumah, 38% merasa kurang bimbingan dari guru, dan 62% diantaranya merasa membutuhkan fasilitas lebih di saat ujian. Nah, kita menyadari bahwa banyak sekali tantangan selama pembelajaran jarak jauh ini. Tidaklah sama antara si kaya dan si miskin. Tidak sama pula antara orang kota dan orang desa di seluruh pelosok negeri. Namun, kita harus punya tekad dan sama, yaitu memastikan proses pembelajaran terbaik bisa kita dapatkan melalui kesadaran kita bersama dan saling tolong-menolong dalam pembelajaran. Dan semoga kita bisa melewati pandemi COVID-19 ini dengan baik. Bapak Ibu Dewan Juri dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sekali lagi saya tegaskan, kita adalah bangsa pejuang, bangsa yang mampu bertahan. Momentum 75 tahun Indonesia ini menjadi sangat penting agar kita bisa semangat melawan COVID-19, melawan kebodohan, melawan kendala dan belajar, dan berjuang menyukseskan PJJ. Agar masyarakat Indonesia bisa mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita harus semangat untuk bangkit membangun negara Indonesia. Bangkit dalam bentuk apa? Bangkit dari susah. Susah melihat rakyat Indonesia menderita. Kita harus bangkit dari takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Kita harus bangkit dari malu. Malu jadi benalu karena minta melulu. Kita harus bangkit dari marah. Marah bila rakyat Indonesia direndahkan. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Dan kita harus bangkit dan pantang menyerah, serta tidak putus asa dalam melawan COVID-19. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jaya terus bangsaku, jaya terus Indonesiaku, jaya terus pendidikan Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Om Santi, 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 Om.